Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Terhormat setengah dirasakana, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqh Sunnah An-Nisa sampai pasal 6 apa ya dulu? Baik. Qala Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala, salatun nisa khalfar rijali, salatnya para wanita di belakang para lelaki. Wa yusra'u lil mar'ati an tusalli al jama'ata khalfar rijal, li hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Sallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi, yakni Ummu Sulaim, khalfana. Disyariatkan bagi seorang wanita agar melakukan sholat berjamaah. Disyariatkan bagi wanita untuk sholat berjamaah di belakang para lelaki. Yakni maksudnya shaf wanita itu berada di belakang shaf para lelaki. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya secara singkat. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku pernah bersama dengan anak yatim sholat di rumah kami di belakang Nabi SAW. Sedangkan ibuku, yaitu Ummu Sulaim, khalfana, ia berada di belakang kami. yakni shaf wanita itu di belakang. Di hadis yang lainnya Anas bin Malik mengatakan, da'at mulaikatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Suatu ketika Mulaikah pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibuat oleh Nabi, yang dibuat oleh Mulaikah untuk Nabi. Hadis ini panjang sampai kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan, summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lana qumu linusalli bina, berdirilah kalian untuk kita kerjakan salat berjamaah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ummuna ana ma'al yatim khalfahu wa khalfana imra'atun kabirah, ay Mulaikah. Maka Nabi pun berdiri mengimami salat. Saya bersama anak yatim salat di belakang Nabi. Di belakang kami, kata beliau, wanita yang sudah tua salat di belakang kami. Ini juga membuktikan shaf wanita itu di belakang para lelaki, bukan di samping kanan maupun di samping kiri. Ummu Salamah pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yankusu wa huwa fi maqamihi yasiran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau telah mengerjakan salam dalam salatnya, para wanita bangkit setelah mereka itu menunaikan salamnya. Setelah Nabi menunaikan salamnya, kemudian beliau duduk sejenak di tempatnya, kemudian baru menghadap kepada para sahabat. Tapi para wanita sudah pergi. Ini menunjukkan para wanita berada di belakang para lelaki. Hadis ini juga memberikan faedah. Jika salat berjamaah, wanita bersama dengan para lelaki, ketika mereka berada dalam masjid yang tidak ada takbir dan semisalnya, begitu imam selesai mengucapkan salam, disyariatkan mereka meninggalkan tempatnya dan bolehnya berzikir sambil berjalan.
Wa istafadu min hadaini hadisaini wa ghairi ma amrani. Dari sini kita bisa mengambil faedah beberapa hal dari dua hadis ini dan yang lainnya. Pertama, jawazu sholatil mar'ati khalfa sufufir rijal. Bolehnya seorang wanita sholat di belakang shaf para lelaki. Bolehnya seorang wanita sholat di belakang shaf para lelaki. Saya tambahkan, tidak ada dalam buku itu. Bahkan ini menunjukkan yadullu al-hadisu anna lil mar'ati, dalam hadis ini disyariatkan bagi para wanita itu mereka tidak dilarang pergi menuju ke masjid. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajida. Jangan kalian larang wanita-wanita hambanya Allah sholat di dalam masjid atau pergi menuju ke masjid. Maka barang siapa melarang wanita sholat berjamaah di masjid, ini termasuk ghulu, melampaui batas. Wanita boleh sholat di masjid, tapi wanita harus mengingat hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Nabi mengatakan, sholatul mar'ati fi baitiha khairum min sholatiha fi masjidi qaumiha, wa sholatul mar'ati fi masjidi qaumiha khairum min sholatiha fi masjidi hadha. Sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik dibandingkan sholat di masjid kaumnya. Sholat seorang wanita di masjid kaumnya lebih baik dibandingkan sholat di masjidku ini. Artinya semakin dekat dengan rumahnya, semakin dekat dengan tempat tidurnya atau kamarnya, semakin baik di mana tempat itu wanita sholat padanya. Paham tuh? Nah, jika ditanya mana lebih utama, berjamaah atau sholat di rumah, maka jawabannya apa? Berjamaah di dalam rumah. Berjamaah di dalam rumah. Kalau sendirian, tidak ada orang, dia di rumahnya untuk mengerjakan berjamaah, apakah lebih utama dia di masjid? Tidak, tetap di rumahnya lebih baik. Catatan tambahan, tidak boleh wanita datang ke masjid dalam keadaan membawa fitnah, seperti mengenakan apa? Minyak wangi, nggak boleh. Ayu mamra'atin istaqtarat, wanita manapun yang dia melumuri tubuhnya atau memakai parfum minyak wangi, kemudian dia melewati rombongan para lelaki supaya tercium bau wanginya, kata Nabi, fa innaha zaniyah, wanita itu seperti wanita pezina. Ini menunjukkan haram hukumnya. Kalau ke masjid apalagi nggak boleh. Nabi pernah dalam riwayat Imam Bukhari memerintahkan seorang wanita yang memakai minyak wangi pulang untuk mandi. Jangan datang ke masjid sampai hilang bau wangi yang menempelnya itu, karena ini fitnah. Juga tidak boleh datang ke masjid dalam keadaan apa? Membawa perhiasan yang menimbulkan fitnah. Yang mungkin bawa gelang yang banyak gitu Bu ya. Jadi ketika takbir bunyi, nah gitu. Ini mengganggu para lelaki. Atau pakai sepatu yang berbunyi begitu. Kalau berjalan bunyi klotak-klotak begitu ya. Itu menimbulkan fitnah bagi laki-laki, ini nggak boleh. Nah, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak syar'i. Karena sebagian wanita muslimah datang ke masjid mukernahnya dia apa? Ditenteng sampai di masjid baru dipakai. Selesai sholat dilepas lagi. Nah, ini fitnah akhir zaman ini Bu. Fitnah yang terjadi di akhir zaman ya. Jangan wanita itu sejak dari rumah kenakanlah penutup auratnya. Tsaniyan, faedah kedua, annal mar'ata taqifu khalfar rijal hatta idza lam yakun ma'a imra'atun ukhra. Wanita itu berdiri safnya di belakang para lelaki walaupun dia hanya sendirian, tidak ada wanita yang lain yang menemaninya. Fa inna taqifa wahdaha fi safil akhir. Maka wanita ini mengambil saf yang paling belakang, paling akhir. Kultu, saya katakan, ini kalau seandainya tidak ada apa? Tabir. Tapi kalau seandainya ada tabir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna liman shalla fi khalfil awwal, liman shalla fi shafil awwal. Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang salat pada shaf yang pertama. Berarti kalau ada tabir tetap disyariatkan di shaf yang pertama. Araftunna? Fahimtunna? Nah, baik. Kata beliau selanjutnya yang sekalian, wa kadzalika idza shalat ma'ar rajul. Begitu pula bila dia salat bersama seorang lelaki, tentu saja min maharimiha,
yaitu mahramnya, suaminya, pamannya, ayahnya, saudara laki-lakinya, keponakannya, cucunya yang laki-laki. Wahdaha, dia sendirian, waqafat khalfahu, yaitu salatlah dia di belakang si lelaki itu, tidak di sampingnya. Kecuali kondisi yang daruriyah, tempat yang sempit, nggak bisa berdiri di belakang, istri boleh sholat di samping suaminya. Itu pun kalau tidak menghilangkan kekhusyuan suami. Kalau seandainya sholat di belakang di samping suami jadi nggak khusyuk, yang tadinya sujud baca 3 kali jadi 1 kali saja, karena ingin cepat-cepat selesai sholat, ini maka tidak boleh. Hendaklah wanita itu sholat di mana? Di belakangnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, kana rijal wan nisa fi Banu Israel yusalluna jami'an. Dulu lelaki-lelaki dan para wanita Bani Israel mereka salat bersama-sama. Ini menunjukkan bangsa Israel juga mengerjakan apa? Salat. Tapi syariatnya tidak mesti sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, Nabi Ibrahim salat, tapi salat-salat mereka syariatnya berbeda. Agamanya sama. Apa agamanya, Ibu? Apa agamanya? Islam, tauhid. Kama akhrajahu Abu Daud. Sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Daud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi bersabda, al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. Mereka punya tugas yang sama, mengajak manusia dengan berkata sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Berarti ini menunjukkan apa sekalian? Agama para nabi satu. Agama apa? Tauhid, Islam. Bukan agama Kristen, bukan agama Hindu, bukan agama Buddha, bukan agama Katolik, bukan. Agamanya Islam. Fahim kunna? Baik. Kata beliau selanjutnya, fakanatil mar'atu lahal khalil talbisu qaladaini tatulu bihima li khaliliha fa ulqiya alaihinna al-hayd. Fakana Ibnu Mas'ud yaqul akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Coba diterjemahkan Ibu, diulang dari awal dari Abdullah bin Mas'ud. Tafadhali. Berkata Ibnu Mas'ud, silakan diterjemahkan Ibu. Taib. Di mana letak syawahid atau sahid daripada hadis ini untuk membuktikan sholat wanita itu di belakang? Ucapan Ibnu Mas'ud, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Akhirkan mereka, undurkan mereka, letakkan di saf yang belakang, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mereka berada pada saf yang di belakang. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq, demikian pula At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Kata Abu Malik, ada faedah ini. Faedah, kita enggak boleh menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi di antara salat mereka salat untuk mencari perhatian lawan jenisnya. Jadi salatnya bukan karena Allah. Maka wanita ini salat mengenakan pakaian yang menonjol atau baju yang mencolok atau sepatu yang tinggi supaya laki-laki bisa melihat dia. Nah, ini ingatkan kepada anak-anak kita ya, terutama di bulan Ramadan. Kadang masjid penuh karena sebab apa? Laki-laki dan wanita memenuhi bukan untuk sholat, tapi untuk apa? Cari jodoh. Ya kalau ketemu langsung dinikahkan nggak apa-apa. Ini orang sholat, dia duduk di depan, ngobrol, asyik. Nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Nah, beribadah seperti itu menyerupai ibadahnya siapa? Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa
minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa binasanya Bani Israel itu karena wanita. Dan seperti ditegaskan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berkata, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Inna awwala fitnati Bani Israil kana fin nisa." Takutlah kalian dengan bahaya fitnah dunia dan bahaya fitnah wanita. Karena Bani Israel dahulu binasa, hancur karena sebab fitnah wanita. Karena fitnah wanita. Maka ibu-ibu mesti mendudukkan dirinya bahwa wanita itu fitnah, jangan sampai menjadi fitnah bagi para lelaki. Fahim tunna? Nah, pada yang ketiga dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ikhwati rahimani, menunjukkan bahwa sejak dahulu, sejak syariat orang-orang yang datang sebelumnya, sholat itu berjamaah. Dan itu menunjukkan keutamaan sholat dalam keadaan apa? Berjamaah. Berkata Abu Malik, faidatun, ada sebuah faedah. Idza waqafatil mar'atu fi saffi rijali aw amamihim batalat salatuha 'alal asahil aqwal minal ulama idza lam yakun dzalika lidaruratin aw bighairi alai aw bighairi ilmiha wallahu a'lam. Bila seorang wanita salatnya berdiri berada pada saf para lelaki atau di depan para lelaki, salat wanita itu batal menurut pendapat yang sahih, kecuali dalam kondisi darurat atau karena dia tidak tahu hukum tentang hal itu. Seperti di Saudi, di Masjidil Haram ini kondisinya darurat. Haji yang penuh tempatnya, umrah demikian, sebagian wanita takut ditinggal oleh suami mereka. Jadi suaminya sholat di saf laki-laki, istrinya ikut juga. Diusir nggak sholat, ditungguin. Dia nggak sholat, dia nungguin suaminya selesai sholat. Ini nggak, karena tidak tahu hukum. Ya, maka orang seperti ini ma'fu insyaallah. Tapi kalau dia sudah tahu hukum sholat di antara para lelaki, batal sholatnya. Fahim tuh? Atau bukan karena darurat misalnya, nggak boleh. Misalnya sholat di istiqomah, sholat di samping suaminya. Nah, ini nggak boleh. Ya, nah kalau ada wanita di istiqomah sholat di samping suaminya, bawa ke rumah sakit, Bu. Ya, karena sedang sakit gitu ya. Tanbihat, ada catatan penting. Satu, idan farada ar-rajulu bi zawjati aw ihda maharimi fa shalla biha fa ada jaiz bila khilafin li annahu yubahun lahu al-khalwatu biha fi ghairi salat. Seorang lelaki salat bersama istrinya, atau wanita salat dengan laki-laki yang menjadi mahramnya, atau seorang lelaki salat dengan wanita yang menjadi anggota keluarganya, mahram baginya maksudnya. Ini boleh. Tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Karena mereka bukan termasuk hitungan khalwat. Yang dilarang itu kalau berdua-duaan khalwat. Ibu mau sholat di masjid, muadzin mengumandangkan adzan, ternyata muadzin itu pula yang mengimami, nggak ada jamaahnya kecuali ibu sendirian. Imamnya fulan, si tetangganya, makmumnya ibu-ibu. Set di balik tabir. Walaupun di balik tabir itu hukumnya apa? Khalwat. Maka nggak boleh, ibu harus pulang, sholat di rumah. Kalau ternyata imamnya melihat si wanitanya ini nggak mau pulang, lelakinya yang membatalkan sholat, meninggalkan masjid, nggak boleh. Sholat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Karena yang ketiganya siapa? Setan. La yakhruwana rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Wa fi riwayat illa salisu masyaitan. Kecuali yang ketiganya adalah setan. Berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, tidak ada mahramnya, yang ketiganya adalah syaitan. Fahim tuh? Nah, kedali. Kalau sholat yang mendatangkan syaitan saja tidak boleh, maka sholat di mana setan suka di tempat itu juga tidak boleh. Apa contohnya? Sholat di sekitar patung-patung, nggak boleh. Sholat di sekitar gambar-gambar, nggak boleh. Sholat di lapangan misalnya, terus di lapangnya di tengah-tengahnya ada patung, boleh tidak ibu? Nggak boleh. Karena patung dalam Islam hukumnya halal atau haram, Bu? Halal kalau nggak ada kepalanya. Haram kalau ada apa? Kepalanya. Jadi kalau ada tanda kehidupannya haram. Kalau misalnya ada patung nggak pakai kepala ya nggak masalah. Tapi kalau patung itu ada kepalanya, hidup, tanda-tanda kehidupannya ada, haram hukumnya.
Lukisan bagaimana? Lukisan gimana, Bu? Misalnya lukisan kuda gitu ya, atau lukisan apalah gitu, lukisan makhluk hidup, boleh atau tidak? Asaddun nasi adaban yaumal qiyamah, termasuk manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat, kata Nabi. Siapa? Tukang melukis. Tukang melukis nanti disuruh menghidupkan oleh Allah di hari kiamat, suruh meniupkan ruh yang nggak bisa. Disiksa oleh Allah dengan cara suruh meniupkan sampai hidup, yang nggak mungkin bisa. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Coba ibu bayangkan, meniup ban mobil bisa nggak? Nggak sanggup. Apalagi disuruh niup apa? Patung, suruh meniupkan, suruh ditiupkan di dalamnya roh, nggak mungkin bisa. Kalau foto gimana, Bu? Ya, nggak boleh kalau nggak pakai jilbab gitu ya. Kalau pakai jilbab, nah, kalau misalnya ini foto ini khilaf para ulama, berbeda pendapat. Imam Al-Utsaimin ya membolehkan. Ya kalau memang seandainya hal itu dihajatkan, ada keperluannya bikin KTP, bikin paspor, ya nggak apa-apa. Atau untuk sesuatu yang ya yang penting tidak ditampakkan kepada orang lain. Ya, kalau ibu-ibu foto keluarga begitu dipasang di mana? Kamar tamu, yang tamu datang pasti bisa melihat. Yang nggak mungkin yang datang itu melihat si suaminya, pasti melihat siapa? Nah, ini fitnah. Fitnah nggak, Ibu? Jangan takut salah, Bu. Fitnah atau enggak? Ya, fitnah. Nah, kalau begitu pas ada tamu turunkan dulu, Bu. Nanti kalau tamunya udah pulang apa? Pasang lagi kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya harus harus memasang foto, demikian. Sadari, iya. Paham Ibu? Baik. Yang kedua ya. Catatan yang kedua, la yajuzu ay ya'umur rajul imra'atan ajnabiyyah. Enggak boleh seorang lelaki mengimami seorang wanita yang bukan mahramnya munfarida bi mufradiha, dengan sendirian. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwana rajulun bi imra'atin fa inna salisu masyaitan. Tidaklah berdua laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Ini dalil yang menjadi larangannya. Yang ketiga, yajuz ayyumar rajulu majmu'ah minan nisa. Tapi boleh satu laki-laki mengimami banyak wanita walaupun bukan mahramnya. Ini boleh. Kenapa? Li'anna timaihinna yanfil khalwat. Sesungguhnya yang dilakukan oleh laki-laki ini sholat bersama dengan jamaah wanita, ini bukan khalwat. Ini bukan khalwat. Wali adami wurudin nahi an dalik, dan memang tidak ada larangan dalam masalah ini. Bahkan wali wurudi an ba'dis salaf, sebagian para ulama pendahulu kita, bahkan sahabat Nabi, mereka ada mengimami para wanita. Abu Ubaidah misalnya, beliau pernah mengimami jamaah para wanita. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan sanadnya itu lin, tapi para ulama yang lainnya mengamalkan ini. Berarti tidak dilarang. Itu pun dengan catatan walakin hada ma'alu haitsu tu'manu minal fitan. Kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, ya kalau seandainya dikhawatirkan fitnah, ya enggak boleh. Amma idza wajadatil fitnata fala yajuzu fa innallaha la yuhibbul fasad. Kalau dijumpai ada fitnah enggak boleh, karena Allah enggak menyukai terjadinya apa? Kerusakan. Rabi'an, keempat. Idza shalan nisa khalfa sufufir rijal. Bila seorang wanita salat di belakangnya para lelaki, Nabi mengatakan fa inna syarra sufufin nisa awwaluha. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya sejelek-jeleknya saf wanita itu saf yang paling depan. Saya ulangi, jika para wanita salat di belakang para lelaki, maka harus diketahui saf wanita yang paling depan, yang paling, tadi catatannya apa? Kalau tidak ada tabirnya. Yang kelima, idza shalan nisa khalfar rijal bihaisu yurina rijal fayajibu an la yarfa'na ru'usahunna min as-sujudi illa ba'da raf'i rijali wastiwa'ihim li an la yalmahunna inda dzalika syai'an min awratir rijal. Bila para wanita salat di belakang para lelaki yang tidak ada tabirnya, janganlah wanita mengangkat kepalanya dan bangkit dari sujudnya sebelum para lelaki bangkit dari sujud dan tegak lurus. Karena boleh jadi kalau dia memaksakan, dia akan menjumpai sesuatu
yang tidak pantas dia melihat dari auratnya para lelaki. Ini nasihatkan juga ibu kepada suaminya, kalau sholat pakai sarung, sebaiknya di dalamnya menggunakan celana panjang. Karena kadang-kadang ketika sholat itu memakai sarung, bagian pahanya masih kelihatan ketika sujud. Maka memakai celana panjang itu lebih selamat. Nasihati suaminya demikian. Malah kadang-kadang sebagian para lelaki, masya Allah, sengaja mereka nggak memakai celana. Ini fitnah. Bukan hanya buat wanita, laki-laki juga terfitnah dengan hal itu. Ini nggak boleh. Dan itu aurat, di mana Nabi melarang laki-laki melihat auratnya lelaki. Apalagi wanita melihat auratnya laki-laki, hukumnya haram. Sahal berkata, kana rijal yusalluna ma'an nabi aqidi uzrahum ala a'naqihim kahai'atis sibyan. Dulu para lelaki pernah salat berjamaah dengan bersama dengan Nabi. Mereka biasa mengikat kain sarungnya di leher seperti anak-anak kecil. Kalau ibu lihat ada anak yang sunat, tahu? Nah, begitu dulu mereka menggunakan sarung. Maka Nabi berkata kepada para wanita, la tarfa'na ru'usakunna. Jangan angkat kepalamu ya. Hatta yastawi ar-rijalu julusan. Tunggu sampai laki-laki duduk dengan apa? Sempurna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Sadisan 6. Idza nabal mar'atu syai' wa yatusallihu al-rijal. Bila wanita ingin memperingatkan kesalahan seorang imam dan dia sholatnya di belakang para lelaki, fa inna tusaffiqu kama taqaddama. Hendaklah dia menepuk anggota tubuhnya atau menepuk tangannya. Jangan dengan suara. Wala yajuzu an tusabbiya lidzalik. Enggak boleh membaca subhanallah, enggak boleh. Saya tambahkan berkata Asy-Syalbani rahimahullah taala, illa khalfa maharimiha. Kecuali di belakang mahramnya. Kalau yang sholat suaminya salah, seperti misalnya sholat duhur, tiba-tiba suaminya mengeraskan suara, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini saya pernah demikian, Bu. Sholat dengan istri saya, sholat duhur, sholat rakaatnya saya baca dengan suara keras, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Istri saya tepuk-tepuk. Ya, saya berpikir gatal mungkin kakinya. Enggak menyebut apa? Subhanallah. Saya berpikir begitu sampai hampir kalimat waladhdallin baru sadar tuh. Ini zuhur. Baru kemudian yang berikutnya apa? Disirkan. Nah, mestinya ketika itu mahramnya enggak apa-apa ditegur. Dengan bicara boleh, enggak apa-apa. Salatus sirriyah, salatnya sirriyah. Subhanallah boleh. Fahim tunna? Salatnya salat sirriyah. Ustaz enggak bisa bahasa Arab, dia bahasa Indonesia. Salat siri misalnya begitu. Enggak apa-apa itu. Asal jangan ngomong, "Loh, kok dikeraskan suaranya?" Ya kalau begitu itu ngobrol namanya. Oh, bagus. Baik kadalik. Walakin tusalli wal fasabi. Bahkan kata beliau, bila seandainya yang mengimamimu anak kecil, engkau tetap salat di belakangnya. Anak laki-laki itu kalau seandainya sholat bersama ibu-ibu, nggak boleh jadi makmumnya ibu-ibu, nggak boleh laki-laki diimami perempuan. Lawang anak Ustaz, anak kalau dia sudah mumayyiz, apa mumayyiz? Bukan balik, tidak harus balik. Iya, mumayyiz dia, ya ini mengerti, bisa membedakan. Kalau menurut Ibnu Umar, mumayyiz itu artinya kalau ditanya mana tangan kanan, dia menjawab ini tangan kanan. Maksudnya dia paham bagaimana sholat itu. Sholat nggak boleh bicara, dia tahu cara ruku, dia tahu cara sujud, dia tahu tentang rukunnya, dia tahu tentang syarat sholat, dia paham. Ini sudah dianggap apa? Mumayyiz. Nah, idza kana mumayyizan aliman bis sholat. Kalau dia mumayyiz, tahu tentang hukum-hukum sholat, wa taqafina khalfahu. Kalian para wanita hendaklah sholat di belakang anak ini. Wa qad shalla Amr ibnu Salamah biqaumi wa ibnu sittin aw sab'i sinin. Dulu sahabat yang bernama Amr ibnu Salamah pernah mengimami kaumnya. Saat itu usia beliau baru 6 tahun atau 7 tahun. 6 tahun sudah mengimami kaum. Ya, kenapa demikian? Karena fanadaru, mereka itu berpandangan, para sahabat beranggapan, falam yakun ahad, tidak ada satu orang pun aksaru Qur'anan minni, yang mengalahkan banyaknya hafalan Qur'annya dibandingkan aku. 7 tahun sudah hafal
maka dia yang imami. Nah, lamma kuntu atalaqya min rukban faqadamuni baina aydihim wa ana ibnu sittin aw sab'a sinin. Ketika aku menjumpai mereka masih di atas kendaraan, turun darinya, kemudian aku berada di hadapan, dipersilakan mengimami mereka. Padahal aku ketika itu usianya baru 6 tahun atau baru 7 tahun. Faqalat imra'atun minal hayy. Seorang wanita dari Huyi berkata, "Ala taghattuna anna staqariukum." Ya, ala kuliah hadis ini menjelaskan, ya enggak masalah wanita sholat di belakang seorang laki-laki yang usianya masih kecil. 6 tahun, 7 tahun tidak ada larangan. Ibu-ibu juga demikian. Kalau sholat dengan anaknya di rumah, suruh anaknya mengimami. Yang penting tadi apa? Mumayyiz aliman bis sholat. Baik, pasal yang baru Ibu. Ba'du ahkami sholatil jamaah. Beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Al-ula, pertama, yajibu taswiyatus sufufi wa saddil khalal. Wajib hukumnya meluruskan shaf, mengisi yang renggang, merapatkan yang renggang. Enggak boleh terpisah pundak dengan pundak, tidak boleh. Sawa'un kunti tusallina fi jama'atin nisa aw ma'an nisa'i khalfar rijal. Sama saja Anda sholatnya berjamaah wanita semua atau Anda sholat di belakang para lelaki. Pokoknya kalau membuat shaf rapat, pundak ketemu pundak, jangan renggang, jangan dipisahkan dengan apa? Sajadah. Ini ingat Ibu, sajadah bukan alat untuk memisahkan shaf. Masalahnya di zaman sekarang ini fitnah, sajadah kadang, apalagi belakangan ini sajadah bisa sampai 1 meter ya Bu. Nah, ini musibah ini. Nah, jadi jangan karena sebab sajadah kemudian mereka berdiri sajadah lalu tidak merapatkan shaf. Madalil, apa dalilnya? Walidakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena itulah Nabi mengatakan, sawu. Apa arti sawu Ibu? Lurus, rapat. Sufufakum. Bukan sawu ya. Para imam masjid banyak membaca sawu, keliru. Bukan saw, tapi apa sin? Sawu. Ya, sawu. Sawu, luruskan dan rapatkan sufufakum. Apa itu? Sof kalian. Fa inna tasbiyata soffi, karena lurus dan rapatnya sof itu min tamamis sholat, bagian dari sempurnanya sholat. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa yaqul wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan Rasulullah bersabda, aqimus sufuf. Aqimu, luruskan. Makna aqimu itu banyak, bangkit, berdiri, tapi bisa bermakna aqimu itu luruskan. Aqimu sufufa, luruskan shaf yang ada. Wa hadu bainal manaqib, tempelkan apa? Pundak dengan pundak. Disuruh menempelkan pundak dengan pundak. Wasuddu al khalal. Apa itu? Wasuddu al khalal, isi yang renggang. Jangan sampai ada celah. Khalal itu kerenggangan atau celah yang ada. Kenapa? Walinu bi aidi ikhwanikum. Catatan kata beliau, bersikap lembut dengan tangan-tanganmu terhadap saudara-saudaramu. Bi aidi ikhwanikum, terhadap saudaramu maka bersikap lembutlah. Jangan kasar. Karena kadang orang sholat memaksakan begini. Ya akhirnya kalau orang yang tingginya lebih rendah tersakiti. Kenapa Ibu? Karena sebagian orang sikulnya tajam sekali. Jadi ketika begini menyakiti. Padahal kan nggak harus di dada seperti ini. Yang jelas hadis yang sahih itu menyebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati yadau yadal yumna 'ala al-yusra. Nabi kalau berada dalam berdiri ketika sholat, tangan kanan di atas tangan khalas. Yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau memang seandainya nggak memungkinkan seperti ini, ya memegang demikian. Yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Paham tuh? Dan juga yang penting jangan di perut. Karena Abdullah ibnu Umar meriwayatkan mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadha aidina ala abtanina. Nabi melarang tangan kami diletakkan di atas perut-perut kami. Jadi bukan begini.
Atau apalagi begini, ini bid'ah ini ya. Samping ini bid'ah Ibu. Enggak ada dalilnya ini. Jadi hendaklah di tempat pertemuan apa namanya? Rusuk. Seperti ini atau demikian atau lebih tinggi sedikit. Adapun begini ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Apalagi sampai begini musim hujan itu ya. Ini enggak benar dalilnya. Enggak ada dalilnya seperti itu. Walhasil jadi dia bersikap lembut. Wala tadaru furjat lisyaitan. Jangan tinggalkan ada celah yang bisa dimasuki setan. Berarti ketika sholat renggang, ini dimasuki setan. Ketika hadis ini disampaikan, ada seorang ustadz di Balikpapan ini, saya tidak mau sebut namanya. Karena bencinya dengan dakwah sunnah, dia mengatakan, mana mungkin setan masuk di antara orang sholat, kata dia. Kalau setan mau masuk, kenapa dia nggak masuk di selangkangannya? Kan renggang ini. Saya katakan ini menghina hadis. Karena kadang-kadang hadis itu nggak bisa diukur pakai apa? Akal. Ketika sebagai contoh misalnya Ibu sekalian, dalam riwayat Imam Muslim di saat menjelang maghrib kita dianjurkan untuk apa Ibu? Menutup pintu, menutup jendela, menutup bejana dengan membaca apa? Lalu kata Nabi, kalau seandainya nggak ada sesuatu untuk menutup, boleh dengan akar. Misalnya Ibu punya kayu siwak, kan kayu siwak nggak mungkin menutup ini Bu. Diletakkan di atasnya dengan membaca apa? Bismillah. Nggak masuk akal. Kata Nabi SAW, setan nggak akan masuk melalui pintu itu, setan nggak akan masuk dalam bejana itu. Kalau dipikir pakai akal, lawang yang ditutup begini, kan bisa samping kanan kirinya, kan begitu Ibu? Kalau bangsa jin bisa menembus apa? Dinding ya, dia nggak lewat pintu, mungkin dia lewat atap. Tapi kan agama bukan akal. Agama itu apa? Dalil. Laulad dinu birra'yi. Kalau agama ini takaran benar dan tidaknya akal, lakana asfalu minal khuffi. Sesungguhnya bagian bawah dari sebuah sepatu haqqu ayyumsa, lebih pantas dipusap dibandingkan di bagian karena yang bawah kotor, kan begitu Ibu. Tapi kalau kita berwudu pakai sepatu, yang diusap mana? Atas bukan bawah. Itu bukti agama bukan akal. Ketika bertentangan dengan akal, yang dikalahkan yang mana? Akalnya, bukan agamanya. Faham dong? Nah, dan ketika saya sampaikan hadis ini pun dia masih tetap mengatakan, saya nggak percaya dengan hadis itu. Lalu saya ingatkan, hati-hati, hati-hati, karena riwayat yang kita bawakan ini terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Menolak hadis itu bisa apa Ibu? Bisa keluar dari Islam. Bisa nggak dianggap sebagai orang Islam lagi? Na'udzubillahi. Minimal dia terancam dengan hadis firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisih sunnahnya Nabi, perkaranya Nabi, kalau Allah timpakan kepadanya fitnah atau siksa yang pedih. Ketika saya sampaikan ini, dia mengatakan, saya akan tunggu datangnya siksa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Maka saya katakan kepada beliau, semoga Allah memberi hidayah kepadaku dan kepada Anda. Saya tinggal. Ini orang sudah apa namanya? Sudah menolak kebenaran. Namanya Ibu sombong. Namanya sombong. Lebih parah lagi dia mengatakan, saya risih menempelkan pundak dan kaki saya kepada orang lain, apalagi kalau kakinya kudisan, kata dia. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini namanya apa? Kibr, batalul haq, menolak kebenaran. Ya mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian sekalian yang berikutnya, kata beliau, waman wasala soffan wasalahullah. Barang siapa menyambung sof, maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'a soffan, barang siapa memutuskan sof, qata'ahullah, maka Allah akan memutusnya. Apa maksudnya itu? Ada dua penafsiran. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan ayat ini, hadis ini, yaitu disambungkan rahmat dan ampunan Allah untuknya. Diputuskan rahmat dan tuntunan Allah untuknya. Kan tadi menyambung dan diputuskan. Sebagai ulama lagi menyambungkan, disambungkan dengan arah menuju surga, dimudahkan urusan agamanya. Wallahu a'lam. Bisa. Yang jelas ada keutamaan. Faedah dari sini, kalau ibu sholat di shaf yang kedua atau ibu sholat di shaf yang paling akhir, di hadapan ibu ada seorang wanita yang batal, dia keluar meninggalkan shaf untuk berwudu, maka yang ada di belakangnya harus mengisi shaf yang jalan, nggak apa-apa, berjalan kaki ke depan. Ini menyambung shaf. Hukumnya apa?
Menyambung shaf hukumnya apa, Ibu? Wajib. Kalau satu shaf saja, maka berjalannya mendekat ke arah imam. Yang di sebelah kanan ya ke arah kiri, yang di sebelah kiri ke arah kanan. Ini berlomba-lomba mengisi shaf, ada keutamaan di dalamnya. Saya tuh, gimana kalau jaraknya jauh? Kalau jaraknya jauh, misalnya ini jarak shafnya sampai 3 shaf, yang di depan-depannya nggak mau mengisi, kita tahu itu kosong, boleh nggak kita maju ke depan? Boleh, nggak apa-apa, berjalan mengisi shaf yang penting ibu-ibu jangan bicara permisi mau ngisi shaf, permisi. Ya batal salatnya karena berbicara membatalkan apa? Salat. Baik kadalik. Fahimtunna? Ahsantun. Sanian, yang kedua, ikhrisi ala huduril jamaah min awwaliha litadruki takbiratul ikhram ma'al imam. Kalau Anda mau berjamaah, bersemangatlah datang di awal waktu. Misalnya ibu, saya mau jamaah, usahakan datang di awal waktu supaya dapat takbiratul ikhramnya imam. Ada keutamaannya. Man shalla arba'ina yauman. Lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ini Nabi berkata, barang siapa salat selama 40 arba'ina yauman, 40 hari. Barang siapa salat 40 hari fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dia dapat takbir pertamanya imam, takbirnya imam, kemudian dia takbir pertama, takbiratul ikhram, kutiba lahu bara'atani, akan dituliskan ganjaran baginya 2 hal yang dia akan dijauhkan darinya. Pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari. Kedua, wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Bu, hadis ini menyebutkan 40 apa? 40 hari. Nah, orang Indonesia jamaah haji atau umroh ini salah paham, lalu memahami, oh ini keutamaan soal arba'in, lalu dia mengerjakan sebanyak 40 waktu 40 waktu di Masjid Nabawi. Ya kalau 40 waktu berarti cuma berapa hari, Bu? 8 hari ya. 40 waktu berarti cuma 8 hari atau sekitar itulah. Padahal hadisnya menyebutkan arba'ina yauman. Jadi kalau mau soal arba'in itu maksudnya 40 hari, bukan 40 waktu. Ada lagi yang mengatakan 40 arba'in itu artinya 40 rakaat. Ini lebih parah lagi, nggak ada dalilnya. Sholat 40 rakaat di Masjid Nabawi, sholat terus. Kalau seandainya kita di Masjidil Haram menunggu datangnya sholat Jumat, atau kita tidak ada sholat, pokoknya kita datang ke Masjidil Haram mau sholat apa saja kita sholat. Khusus di Masjidil Haram, Nabi membolehkan kita sholat apa saja, sebanyak apapun, nggak dilarang. Faham Ibu? Ibu datang ke Masjidil Haram pagi, sholat 2 udah selesai, sholat lagi 2 rakaat yang mutlak, sholat 2 rakaat lagi sampai berapa rakaat, nggak dilarang. Sebab Nabi mengatakan la tamna'u ibadallahi ta'ala alladhi yusalli fi hadzal masjid. Kama qala alaihi wasallam, jangan larang hamba-hamba Allah yang mau sholat di dalam masjid ini. Kapan saja waktunya, nggak boleh dilarang. Berapapun jumlah rakaatnya nggak dilarang. Asal jangan diyakini harus segini, paham nggak Ibu? Saya harus 40, nggak boleh. Itu yang ada dalilnya. Fahim tuh? Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, yajibu mutaba'atul imam wa tuhramu musabaqatuhu. Wajib mengikuti imam, haram mendahului gerakannya imam. Ustaz, kita nggak bisa lihat karena ada takbir, beri jeda. Kalau imam itu sudah Allahu Akbar, baru diikuti. Jangan imam baru Allah, dia sudah bersama dengan imam. Ini nggak boleh. Kasih jeda supaya ada sela supaya imam itu menunaikan apa yang dia lakukan dalam gerakan sholatnya. Ya, apa dalilnya? Anas berkata bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara, bila imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Imam takbir dulu baru makmum. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, barulah kamu sujud. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau seandainya imam sudah berdiri bangkit dari sujudnya, barulah kamu bangkit. Dan juga
dari Anas bin Malik yang mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yamin, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yamin. Suatu ketika Rasulullah salat bersama kami. Falamma qada shalah, begitu beliau selesai mengerjakan salat, aqbala alaina wajhahu. Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini dalil menunjukkan imam masjid kalau mengimami salat berjamaah, selesai salam menghadapkan wajahnya kepada makmum. Ini sunnah. Faqala, lalu Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, aku adalah imam bagi kalian. Fala tusabbiquni birruku, fala tasbiquni birruku, jangan kalian mendahuluiku dalam ruku, wala bisujud, jangan pula di dalam sujud, wala bil qiyam, jangan pula ketika bangkit, wala insiraf, wala bil insiraf, dan jangan pula ketika salam. Artinya dahulukan imam baru mereka. Tapi saya ingin garis atas ibu, ada faedah dalam hadis ini. Apa faedahnya? Selesai sholat wajib, lalu imam mengucapkan astagfirullah 3 kali, lalu mengucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal, langsung ceramah boleh, enggak perlu nunggu subhanallah alhamdulillah Allah, enggak perlu. Buktinya hadis ini, Nabi menghadap para sahabat langsung berbicara. Fahim tuh? Langsung memberi nasihat, enggak ada larangan. Karena tausiah, mauidhah yang memang diperlukan setelah selesai sholat, bagian dari dzikir sesudah sholat. Fahim tuh? Nah, catatan yang kedua, tapi jangan dilakukan ceramahnya setiap selesai sholat. Karena ada sebagian tempat setiap selesai sholat ceramah. Ba'da dhuhur kultum, ba'da asar, kalau ini kultum jadi mungkin lainnya lagi gitu ya. Pokoknya begitu, kuliah kulsum mungkin ya, ya. Kuliah 10 menit mungkin begitu. Nanti ba'da maghrib dia ada lagi ceramah. Ba'da isya ceramah lagi. Ba'da subuh ceramah lagi. Ini yang enggak boleh. Enggak boleh setiap selesai sholat ceramah. Karena yang dituntut oleh Nabi selesai sholat itu apa? Dzikir. Kadang-kadang diisi dengan mau'idhah. Fahimtunna? Rabi'an. Rabi'an. Yang keempat. Wala yajuzu. Oh, ada dalil yang lainnya. Oh, sudah. Baik. Yang keempat, wala yajuzu ta'khir 'anil imami ta'akhuran kabiran. Wala yajuzu ta'akhur min 'anil imami ta'akhuran kabiran. Enggak boleh terlalu lambat dari imam, Bu. Lambat mendahulukan imam benar, tapi terlalu lambat enggak boleh. Imam sudah Allahu Akbar, sudah sujud lama, kita masih duduk di antara 2 sujud, baru kita sujud. Imam sudah bangkit, tasyahud sudah sampai kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini si makmum masih sujud saja. Ini enggak boleh. Karena kan hadisnya menyebutkan wa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, segera kamu ikut. Jangan diperlama. Kan tata'akhari anhu bi rukni kamil. Ka antas judi ba'da rafil imam minas sujud. Seperti engkau misalnya meninggalkan, mengakhirkan beberapa rukun yang sempurna, seperti engkau tinggalkan sujudmu, engkau lakukan sujud terlalu lama sampai imamnya itu bangkit, mengakhirkan waktu sujud, antas sudah ba'da rafil imam sudah mengangkat baru Anda sujud, enggak boleh. Imam sudah mengangkat kepala baru Anda ruku, tidak boleh. Fa inna hadza mukhalifun lima amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min mutaba'atil imam. Ini menyelisih perintah mengikuti apa? Si imam. Yang kelima, faidah muhimmah. Ada faedah penting. Kemudian kita tanya jawab insyaallah. Idza shallaiti khalfa imamin yusalli bi syai'in taraini, yani anti khilafuhu, fala yajuzu an tukhalifihi. Kan kana yaqnatu fil fajri masalan, fa innahu yajibu mutaba'atahu fi dhalika li'an hadhihi min al-masail allati yasughu fiha al-khilaf wal ma'mum ma'murun bi mutaba'ati imami wa hadha huwa ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Kata beliau, bila Anda salat di belakang imam yang engkau pandang imam ini berbeda dengan keyakinanmu, selama perkara itu masih menjadi perselisihan para ulama, kamu enggak boleh menyelisihinya. Misalnya berkunut di waktu salat subuh, hendaklah engkau mengikuti imam, karena ini wajib bagimu. Karena perkara ini perkara yang di mana para ulama berbeda pendapat, dan makmum diperintahkan mengikuti orang yang mengimami.
Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 halaman 267 dan sampai dengan 268. Nah, ini menunjukkan kalau kita sholat di belakang imam yang qunut, maka kita ikut mengangkat tangan. Saya katakan tambahan, kalau kita tinggal di suatu negeri yang terus-menerus imamnya qunut, kadang-kadang kita selisihi supaya imam tahu qunut tidak. Kecuali ibu datang ziarah safar ke Jakarta, di rumah tetangga, di rumah keluarga, sholat di sana pakai kunut, ya ibu harus ikut kunut supaya tidak timbul apa? Fitnah, nggak memecah belah umat, begitu. Fahim tuh? Kecuali yang perkaranya dua-duanya boleh dilakukan. Apa contoh dua-duanya boleh dilakukan? Misalnya imam bersedekap di dada, sementara ibu-ibu mau memegang apa? Demikian, ya nggak apa-apa, boleh dipilih karena dua-duanya boleh dilakukan. Contoh yang lainnya, imam menggerakkan apa? Jadi telunjuk. Mungkin ibu-ibu mau pilih yang apa? Tidak bergerak, ya nggak apa-apa, ibu juga jangan apa? Ikut-ikut bergerak. Kalau memang itu yang tidak, karena dua-duanya boleh dilakukan. Atau contoh yang lainnya, misalnya ruku dengan cara meluruskan tangan dan membengkokkan tangan. Karena ada dua cara, Bu. Pernah saya praktekkan, toh? Lupa atau masih ingat? Masih ya. Yang pertama meluruskan tangan sambil membentangkan apa? Jari. Yang kedua apa? Merapatkan jari tapi dimasukkan ke dalam seperti menggenggam. Maka bentuk tangannya seperti busur. Nah, ibu boleh pilih mana yang mau dilakukan. Mafi iskal, enggak apa-apa. Tapi kalau perkara yang memang misalnya ini khilaf, di mana khilafnya sudah diketahui mana yang salah, mana yang benar. Lalu kita mengetahui ini dia terus-menerus melakukannya, ya kita tetap kerjakan yang benar. Seperti kalau misalnya imam sholat sambil garuk-garuk kepala, kan ibu-ibu nggak perlu ikut-ikut garuk kepala. Lalu berkata, ju'ilal imam liutama bi, imam dijadikan untuk apa? Saya khawatir ketika imam kentut semua jemaahnya. Maka ini nggak benar. Fahim benar? Taib. Sampai di sini ibu-ibu, poin 6, 7, 8 dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Indakum iskalat, ada mungkin ganjalan, awis isfarat, atau mungkin kritikan, awin nasihat, atau mungkin nasihat. Tafadholi, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sholat berjamaah, seandainya kita belum menyelesaikan surat Al-Fatihah, ternyata imamnya sudah rukuk, itu kalau kita menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu, apa langsung rukuk? Kita belum membaca Al-Fatihah. Belum selesai membaca Al-Fatihah, imamnya sudah rukuk. Saya ganti pertanyaan dulu. Ini salat sirriyah atau jahriyah? Jahriyah. Berarti kita mendengar bacaan imam. Nah, kalau kita mendengarkan dengan seksama itu artinya apa toh? Benar-benar ya, Bu ya. Bukan sekedar dengar, tapi betul-betul dia dengarkan sambil menghayati. Ya, menyimak dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Didengarkan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu cukup. Kenapa demikian? Innal musmi'a kal muqri. Orang yang mendengarkan sesuatu, dia sama dengan orang yang membaca sesuatu. Orang yang mendengar sesuatu sama dengan membaca sesuatu. Misalnya ibu pegang Quran, temannya juga pegang Quran, temannya baca, ibu ikut lihat sambil mendengar, itu sama dengan orang yang membaca. Paham? Kondisi yang seperti itu berarti ibu harus rukuk. Imamnya, ibu baru dapat kalimat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, maka ibu rukuk. Karena mendengarkan bacaan imam sudah apa? Cukup. Tapi kalau salatnya apa? Sirriyah, maka wajib menyempurnakan bacaannya. Sebab Rasulullah bersabda, la salata liman la fatihatul kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Sempurnakan, karena Al-Fatihah itu rukun. Sempurnakan. Apalagi kalau imamnya terlalu cepat, bahkan jangan diikuti. Biarkan aja imamnya sudah salam, ibu baru dapat 1 rakaat, nggak apa-apa. Kalau imamnya tidak wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan seorang laki-laki sebaiknya kalau sholat berjamaah pakai sarung tapi pakai celana panjang. Nah, saya mau penjelasan bagaimana dengan orang yang sedang haji atau umroh karena memakai pakaian ihram. Bagaimana orang yang berhaji dan berumroh? Kalau menggunakan pakaian ihram ya nggak boleh pakai celana panjang.
nggak boleh. Makanya dalam kondisi seperti ini, jamaah yang ada di belakangnya jangan mengangkat kepala sebelum yang di hadapannya apa? Duduk dengan sempurna supaya tidak terlihat auratnya. Nah, kenapa kok kita nggak boleh pakai celana panjang? Karena syariat menentukan orang berikhram bila laki-laki kainnya cukup 2. Jangankan celana panjang ibu, menambahi kaos tangan saja nggak boleh, nambahi kaos kaki nggak boleh, nambahi pakai apa namanya, peci atau kopi nggak boleh. Laki-laki cuman menggunakan 2 kain saja. Mad dalil, apa dalilnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, albisu labsain, kenakan 2 buah kain, wa albisu bil bayat, dan pilih kain yang berwarna putih. Fa inna khayra siyabikumul bayat, sebaik-baik pakaian bagi kalian yang berwarna putih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Berapa jarak di antara 2 orang seandainya kita mau masuk itu tanggung gitu loh Ustaz, nggak mau masuk, badan kita kan ini, jadi nggak mungkin untuk sok itu bisa lurus gitu Ustaz. bisa rapat dengan baik maksudnya gitu. Jarak apa ini? Jarak kanan kiri atau jarak depan belakang? Kanan kiri Ustaz. Oh, kanan kiri. Jadi kalau kita masuk nggak cukup, tapi kalau nggak diisi menjadi apa? Enggak. Yu'adu ila uruf. Ya tentunya dikembalikan kepada ya uruf, kebiasaan, Bu. Ya kalau seandainya badan ibu misalnya memang bisa masuk, ya masuk. Kalau ibu misalnya mengukur, wah ini kayaknya ukurannya agak apa? Sempit, ya jangan dimasuki, nggak apa-apa, tapi dinasihati supaya yang di depan itu apa? Rapat. Supaya di depan itu rapat. Saya mengajarkan kepada teman-teman ketika dinasai, ketika sholat misalnya dijumpai renggang, untuk menarik orang itu supaya rapat. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya dalil Jabir ketika sholat di samping kiri Nabi. Jabir salah di samping kiri Nabi berdiri, dipegang oleh Nabi, dipindah ke kanan. Itu menunjukkan boleh menggerakkan orang untuk membetulkan kesalahan di dalam sholatnya. Fahim tunnah? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pada waktu kita berwudu di ruangan wanita, terus tadi kan aurat perempuan dengan perempuan apabila dengan aurat kan batal Pak Ustaz. Iya. Lalu kita di dalam ruangan itu kan kita mau wudu itu kan kita buka jilbab kita. Iya. Iya, terus kaos kaki kita. Nah di situ terus ada juga ibu-ibu yang berwudu, itu bagaimana Pak Ustaz? Ibu, yang dilarang dilihat oleh wanita yang lain aurat yang besar. Aurat yang besar. Adapun rambut wanita dilihat wanita yang lain halal, nggak apa-apa. Kakinya ibu-ibu, betisnya misalnya dilihat oleh sesama wanita, nggak apa-apa, kan dia bukan aurat besar. Paham ibu? Lengannya terlihat, ya itu nggak apa-apa. Adapun ucapan Nabi yang menyebutkan la yandurur rajul ila auratil rajul wa la tandurul mar'atu ila auratil mar'ah, itu maksudnya aurat yang besar. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ini kan saya sering antar adik saya ke rumah sakit. Terus ini ada musolanya, itu ukurannya sekitar 3x2 kayaknya. Antara laki-laki sama perempuan itu sama tempatnya sholat. Kadang-kadang kalau saya sholat saya sendiri, tiba-tiba ada laki-laki masuk, gimana itu Ustaz? Cuma berdua saja. Cuma berdua, tapi saya sedang sholat. Dibatalkan sholatnya. Dibatalkan sholatnya. Ibu sedang sholat, tiba-tiba ada laki-laki lain masuk sholat, gitu kan? Dibatalkan sholatnya. Karena nggak boleh sholat dalam keadaan apa? Khalwat. Tidak boleh. Haram hukumnya. Hukumnya ditinggalkan ibu. Setelah itu baru diberi nasihati laki-laki, nggak boleh mas masuk sembarangan kalau ada wanita dan cuma berdua, itu hukumnya apa? Khalwat. Dinasihati. Paham tuh nah? Maka selayaknya harusnya sholat itu dipisahkan. Kalau memang ruangannya kecil, wanita tempatnya sendiri, laki-laki juga apa? Sendiri. Iya, akan lebih baik kalau misalnya ibu sholat, musolanya kecil, kemudian diperkirakan akan ada laki-laki datang sendiri, ibu juga sendirian, yang mestinya ditulisi atau buat tulis. Kerjasamalah dengan pihak-pihak tertentu bahwa jangan sampai ada terjadi sholat di dalam ruangan berdua laki-laki dengan perempuan tanpa mahram. Itu dibatalkan sholatnya. Nah, iya.
sholat itu ada aurat yang harus ditutup, bukan karena ada orang lain. Ada maupun tidak adanya orang lain, aurat di dalam sholat mesti ditutup. Nah, aurat di dalam sholat, sepakat para ulama pada asalnya seluruh tubuh, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Telapak kaki boleh terlihat kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram baginya. Tapi jika dia menyempurnakan keseluruhannya, itu yang lebih utama. Makanya Ummu Salamah pernah sholat dalam keadaan bagian telapak kakinya terlihat oleh istri-istri Nabi yang lain, tapi sama-sama wanita dan tidak diminta mengulang. Tapi kalau misalnya sholat nggak pakai kerudung, ya nggak boleh. Rasul menyebutkan tidak sah bila seorang wanita telah mencapai idza hadatil mar'ah. Dia berkata kepada Fatimah, bukan Fatimah bintu Rasulullah. Fatimah, sesungguhnya wanita jika sudah mencapai usia balik, yaitu haid, tidak halal baginya mengerjakan sholat hingga mengenakan 3 kain. Pertama namanya khumur, khimar, apa namanya, kerudung yang besar. Kedua, libas, baju yang biasa dipakai. Ketiga, izar, sarung yang menutup dari pusar sampai ke kaki. 3 kain ini harus dipakai. Kalau tidak, sekarang sudah modern Bu ya, nggak perlu sarung tapi bajunya sudah panjang sampai ke bawah, ya nggak apa-apa. Tapi tetap pakai apa? Kerudung penutup kepala. Atau ibu mungkin pakai kain langsung dari kepala menutupi seluruh apa? Tubuh. Yang penting kelihatan bagian wajah. Sah salatnya. Karena tidak boleh salat dalam keadaan menutup wajah. Kecuali mereka yang berpendapat wajibnya memakai apa? Cadar, lalu salat berjamaah dengan para laki-laki. Syekh bin Baz berpendapat boleh salat menggunakan penutup wajah. Tapi wallahu alam bisawab, zahirnya sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, Nabi melarang kita sholat dalam keadaan melakukan as-sadlu dan juga melakukan menutup apa? Taghtiyatul wajhi, menutup wajah. Jadi kalau sholat dibuka wajahnya. Fahim tenang. Wallahu a'lam bishawab. Saya bernikah mengikuti pendapat yang afdhalus sunnah. Kemudian bila saya berkunjung ke rumah nenek suami yang kebetulan non muslim, sebaiknya saya membuka penutup muka saya atau tidak? Menurut pendapat yang sahih, lengan, betis, wajah boleh dilihat oleh wanita sekalipun tidak beragama dengan agama Islam. Ini pendapat yang rajih demikian. Bukan menutup semuanya. Ada orang Nasrani tutup juga pakai cadar, dia enggak. Boleh, wanita itu boleh. Nanti saya akan bahas khusus insyaallah pada pertemuan tertentu bab tentang masalah apa? Jilbabul mar'atil muslimah. Wanita nggak apa-apa membuka wajahnya di hadapan sesama wanita. Lebih-lebih sesungguhnya memakai cadar itu menurut pendapat yang kuat hukumnya apa? Afdholiyah. Katakanlah kita mengambil perkara yang wajib. Tidak ada larangan bagi wanita membuka wajahnya di hadapan para wanita juga. Tidak ada larangan selama sama-sama wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari Ustaz, assalamualaikum. Mau tanya lagi Ustaz. Ini di rumah cucu lagi ya tadi. Terus ini silakan Ibu. Ini kan ada saya kan di sana bertamu, terus ada besan saya yang laki tinggal juga di situ. Terus adab saya sebagai besan perempuan itu umpamanya kalau saya melayani itu apakah nggak berdosa Ustaz? Misalnya melayani makan maksudnya makanan, menyediakan kue begitu. Iya gitu Ustaz, gimana itu? Pertama menutup aurat tidak? Ya, adabnya begini. Dia wajib menutup aurat karena besan bukan mahram. Yang mahram itu menantu. Menantu mahram. Besan bukan mahram. Paham maksudnya Ibu? Nah, jadi dia wajib menutup aurat, pakai jilbab, ya pakai sebagaimana menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Pertanyaannya, boleh nggak setelah menutup aurat menyuguhkan apa? Makanan. Maka jawabannya menimbulkan fitnah tidak. Kalau menimbulkan fitnah, maaf misalnya begini, Bu. Misalnya si A wanita yang tidak bersuami, si B lelaki yang tidak beristri. Mereka berbesan. Ketika disuguhkan maka laki-laki itu berkata, ya sudahlah kita nikah saja. Kan ini fitnah. Paham nggak ya Bu? Ini fitnah. Ya walaupun mungkin nggak duda lah gitu ya. Kan itu fitnah. Paham maksudnya Ibu?
Ini sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau seperti itu ya nggak boleh. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak sih menyuguhkan makanan kepada tamu, kepada orang lain selama tidak timbul fitnah? Boleh. Bukankah dalam kitab ada Buzifa, seorang sahabat pernah menikah dengan seorang wanita Ansor, dan Nabi menyukai wanita Ansor itu kenapa? Karena wanita Ansor itu rata-rata pemberani dan kuat. Dan benar, yang menyuguhkan makanannya istrinya, menghidangkan makanan kepada fulan, tapi memakai penutup aurat dan tidak timbul fitnah. Kalau misalnya timbul fitnah, Masya Allah, masih pantas dan masih ada yang mau kok, misalnya begitu. Fitnah nggak itu Ibu? Fitnah. Nah saat itu nggak boleh. Maaf, bentar Ibu. Khalwat boleh nggak? Ya nggak boleh. Ini cucunya sama anaknya dan menantunya apa? Pergi ke mall. Yang ada siapa? Besan. Nah ini fitnah ini Bu. Khalwat. Yang ketiganya apa? Syaitan. Nah kita barakallahu fikum. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di musola rumah saya itu setiap subuh itu pasti penuh. Nah, Itu suami itu apakah harus setiap hari mengikuti imam untuk penuh atau terkadang penuh atau terkadang tidak? tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan masuk menjadi golongan orang-orang yang ragu dalam berpegang kepada kebenaran. Dan Nabi SAW berkata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, wa illam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika ataful iman." Bila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Enggak sanggup dengan lisan, enggak sanggup dengan hati, dan itu tanda lemahnya iman. Salah satu pengingkari dengan hati, misalnya ibu-ibu mengerjakan sholat di mana imamnya terus-menerus witir, terus-menerus kunut. Kadang-kadang kita ikut, kadang-kadang kita juga tinggalkan. Supaya orang mau bertanya, kenapa kamu nggak kunut? Kita jelaskan bahwa kunut tidak wajib. Dan ini bagian daripada menegakkan al-haq. Tapi kalau seandainya timbul fitnah seperti yang tadi Ibu, datang ke rumah teman atau safar ke rumah keluarga di Jakarta, Ibu nggak kunut, sudah pendatang nggak kunut, dituduh apa nanti? Tuduhan yang harus sesat. Wah ini nggak kunut pasti Wahabi kan begitu. Pokoknya sekarang itu apa-apa yang nggak disukai dibilang apa Ibu? Lagi ngetren ini Bu. Jadi ibu harus sabar gitu ya. Nah, demikian Bu. Sama dengan Pak, kalau umpamanya imamnya itu mengucapkan niat itu Pak, usolli. Oh, kalau ini misalnya imamnya mengucapkan usolli fardhu dhuhri misalnya begitu ya. Apa kita harus mengikuti? Ya kalau ini enggak, ini sama dengan garuk-garuk kepala tadi itu Bu. Ketika imam garuk-garuk kepala itu enggak ada dalilnya toh. Sama sekali enggak ada dalilnya. Kita juga jangan garuk-garuk kepala. Ketika imam usolli fardhu dhuhri, kita enggak perlu usolli. Cukup niat itu di mana? Fil qalb, di hati. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau nanya nih, ada satu musola ya kira-kira ukurannya 8 kali 9 ya, besar tidak. Nah itu tidak ada takbirnya, jadi pria dengan wanita itu kan selalu berdekatan itu ya, kalau takbirnya itu gimana Ustaz? Kalau seandainya sholat apakah perlu dikasih takbir? Tidak Bu, tidak wajib pakai takbir. Pertanyaannya adalah di mana shaf wanita yang paling baik? Sebaiknya ibu ngambil shaf yang paling belakang. Cari shaf yang paling belakang. Fahim dong? Kalau ibu tahu misalnya diperkirakan paling wanita shafnya cuma satu, udah semua sepakat ambil shaf yang paling belakang. Semakin jauh dari para laki semakin baik. Boleh nggak sholat di terasnya? Terlihat nggak ibu bagian depannya, orang di depannya? Karena di antara saf, kalau memang terlihat sah, ibu sholat di luarnya saja, di balik apa? Nah, di terasnya itu boleh. Nah, yang penting terlihat yang di depannya. Nanti di apa di sholat di luar gitu, kan nanti kan nggak tahu lagi yang di depan kan, jadi kok sholatnya di belakang. Kalau ada jamaah yang lainnya, misalnya ibu-ibu banyak begitu ya Bu ya. Kemudian mereka ngambil shaf yang berdepan, dinasihati diajak sholat di belakang, paling belakang, atau diajak sholat yang di luar. Kalau ternyata mereka nggak mau, ya ibu harus ikut mereka. Nggak boleh ini shaf belum penuh, ibu ambil sendiri di belakang, nggak boleh. Harus menyempurnakan shaf. Ini perkara yang wajib hukumnya. Nah, baik. Khalas, intahaitu. Ada lagi, Kali? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah pertemuan kita lanjutkan besok materinya apa Ibu? Kitab Firqatun Najiyah
sama bahasa Arabnya. Kalau seandainya sempat saya tambahkan, karena kita lama tidak membaca kitab Latasqut ya. Insyaallah kita akan baca kitab Latasqut. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.